Kadang, kita tumbuh bukan untuk dikenang, tapi untuk bertahan. Kadang, kita bukan ingin dihargai, tapi cukup tidak disakiti. Dan aku adalah salah satu dari anak yang tumbuh di tengah keluarga, tapi merasa sepi dalam keramaian. Aku ingin berbagi sebuah kisah. Kisahku sendiri yang dulu mungkin tak berarti untuk siapa-siapa. Tapi hari ini mungkin bisa menjadi pelajaran untukmu, untuk kita semua. Namaku tak pernah terlalu dipanggil di rumah. Kalaupun iya, itu biasanya karena aku berbuat salah atau dianggap salah. Aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Tapi entah kenapa, kehadiranku seakan selalu jadi bayangan. Kakakku selalu dipuji karena prestasi dan keberaniannya. Adikku selalu dibela karena dianggap masih kecil. Sedangkan aku hanya yang di tengah, yang selalu dilupakan. Yang jarang dipeluk, jarang dipuji, dan paling sering disalahkan. Bahkan saat aku mendapat peringkat pertama di sekolah, ayah hanya berkomentar, "Itu biasa aja, tugas kamu memang belajar." Dan ketika aku mencoba membantu ibu di dapur, kalau sedikit saja salah, suara bentakan langsung melayang, seolah tak ada ruang untuk kesalahan. Pernah suatu ketika, aku bilang lapar karena belum makan dari pagi. Tapi justru yang keluar dari mulut ibu, yang lain aja nggak ngeluh, kamu aja yang manja. Sakit, tapi aku diam. Karena keluhan anak seperti aku tak pernah dianggap penting. Yang paling menyakitkan bukan hanya diabaikan, tapi dibanding-bandingkan. Aku terlalu sering mendengar kalimat seperti, "Coba lihat kakakmu, pintar dan penurut. Adikmu aja bisa, kamu kok enggak? Lihat si Riri, anak tetangga, enggak pernah bikin susah orang tua." Dan kalimat-kalimat itu tanpa sadar mengikis kepercayaan diriku pelan-pelan. Aku mulai berpikir, mungkin aku memang tidak berharga. Mungkin memang aku bukan anak yang baik. Tapi yang paling tidak bisa kulupakan adalah saat aku disalahkan atas kesalahan yang bahkan bukan aku yang lakukan. Saat gelas pecah karena adikku bermain, aku yang dimarahi. Saat kakakku membuat ibu menangis karena ucapannya, aku yang disalahkan karena tidak bisa menjaga suasana rumah. Hari-hari seperti itu membuatku semakin ingin pergi, tapi aku tak tahu harus kemana. Sampai suatu malam, aku terbangun dan menangis dalam diam. Aku memandangi langit-langit kamar dan hanya berpikir satu hal. Aku ingin bebas, bukan untuk memberontak, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Esok paginya, aku berkemas diam-diam. Aku hanya meninggalkan secari kertas. "Maaf, aku pergi. Aku ingin hidup dengan tenang." Aku pergi tanpa bekal banyak, uang pas-pasan. Hanya harapan dan tekad yang tersisa. Di luar sana, aku tidak tahu akan tinggal di mana, makan apa, bekerja apa. Tapi aku tahu, aku ingin memulai hidupku sendiri. Hari-hari awal begitu berat. Aku tidur di rumah teman, kadang di kos murah yang dindingnya nyaris roboh. Aku bekerja jadi pelayan warung makan, lalu berpindah ke tempat laundry. Gaji kecil, tubuh lelah. Tapi, entah kenapa aku merasa lebih hidup. Aku mulai belajar menabung sedikit demi sedikit. Aku juga mulai ikut kursus online gratis, belajar desain grafis dari HP pinjaman teman. Aku bekerja siang, belajar malam. Sampai akhirnya, setelah bertahun-tahun jatuh bangun, aku bisa mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah perusahaan kecil. Aku menangis saat menerima gaji pertamaku yang cukup besar, karena itu adalah hasil dari perjuanganku sendiri, tanpa bantuan siapapun dari keluargaku. Dalam proses itu, aku bertemu seorang pria. Namanya Reza. Bukan orang kaya, bukan orang yang luar biasa, tapi dia membuatku merasa dihargai. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, ada seseorang yang mau mendengar ceritaku, yang memelukku saat aku menangis,
yang berkata, "Kamu berharga, bahkan kalau kamu nggak sempurna." Kami menikah secara sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada keluarga dari pihakku yang hadir. Tapi aku bahagia, karena akhirnya aku tahu, aku bisa dicintai, bisa dihargai, tanpa harus menjadi orang lain. Tahun demi tahun berlalu, aku dan Reza hidup dengan sederhana, tapi penuh cinta. Hingga suatu hari, aku menerima kabar yang mengubah segalanya. Ibuku sakit parah, ayah juga mulai pikun. Dan tidak ada satupun dari saudara-saudaraku yang mau merawat mereka. Ada yang sibuk dengan keluarganya sendiri, ada yang memilih pura-pura tidak tahu. Dan saat keluarga besar mulai bingung siapa yang akan merawat, mereka mengingat satu-satunya anak yang dulu tidak pernah dianggap, yaitu aku. Aku akhirnya kembali ke rumah itu. Bukan kembali karena mereka memintaku. Aku kembali karena hatiku terpanggil. Aku tidak datang dengan dendam. Aku datang dengan ketulusan. Saat aku masuk ke rumah itu, rumah yang dulu penuh luka, aku lihat ibu terbaring lemah, dan ayah termenung di kursi. Aku mendekat, menggenggam tangan ibu. Dia menatapku, berlinang air mata, dan hanya berbisik, "Maaf." Aku menangis, bukan karena kata itu, tapi karena aku masih bisa merasa kasih, meski dulu tak pernah kurasa. Sejak hari itu, aku merawat mereka. Aku mandikan, aku suapi, aku ajak bicara, seperti yang dulu mungkin mereka lupa lakukan padaku. Aku tidak menunggu ucapan terima kasih. Aku hanya ingin menutup luka dengan cinta. Hari ini aku tidak menyalahkan siapapun atas masa laluku. Aku justru berterima kasih. Karena lewat semua luka itu, aku tumbuh jadi wanita yang kuat. Kadang, orang yang paling sering disakiti adalah orang yang paling mampu mencintai tanpa syarat. Kadang, orang yang paling diabaikan justru yang paling tulus saat dibutuhkan. Dan jika kamu yang sudah menonton dan mendengarkan kisahku ini pernah merasa seperti aku, tidak dianggap, tidak dihargai, selalu disalahkan, ingatlah, kamu tetap berharga, bahkan ketika dunia tidak melihatmu. Kita tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga seperti apa, tapi kita bisa memilih akan menjadi manusia seperti apa. Aku memilih untuk tetap mencintai. Karena pada akhirnya, cinta yang tulus adalah kemenangan yang paling indah.